Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhan nas usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ahuthukum ala ta'atih. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan anugerah, rahmah, ampunan yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat mudahnya kita beribadah, nikmat iman yang melekat di dalam hati kita, nikmat kita berkumpul dengan orang-orang baik, Allah tetapkan untuk kita dan keturunan kita sampai hari kiamat nanti. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melaluinya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa hidup di dunia dan di akhirat kelak dalam keadaan baik dan berbahagia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di khutbah yang singkat ini Al-Faqir mewasiatkan kepada diri sendiri dan jamaah semua yang hadir pada saat ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lazimkan mengucapkan lafaz Allah di dalam hati kita agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, wala dzikrullahi akbar, Allah mengingat kita jauh lebih besar. Demikian kata sahabat Abdullah bin Rabi'ah ketika bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas tentang makna wala dzikrullahi akbar. Sahabat Abdullah bin Abbas menjawab bahwa yang dimaksud dengan wala dzikrullahi akbar adalah kita membaca tasbih, kita membaca tahmid, kita membaca tahlil. Tapi kata sahabat Abdullah bin Rabi'ah, bukan itu. Yang dimaksud dengan wala dzikrullahi akbar adalah Allah mengingat kita jauh lebih besar, jauh lebih kuat. Di dalam sebuah riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan tawanan. Lalu di antara tawanan itu ada seorang ibu yang baru saja menemukan bayinya. Dia rengkuh bayinya lalu dia susui. Lalu Nabi bertanya kepada sahabatnya, mungkinkah seorang ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api? Semua sahabat menjawab, tidak mungkin ya Rasulullah. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya jauh lebih dalam, jauh lebih kuat cintanya daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak hambanya masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat hadis sahih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam dakhalal jannah.
Semua anak Adam, semua manusia itu masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Artinya apa, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat mencintai kita. Dia tidak menghendaki kita untuk masuk ke dalam nerakanya. Dia sungguh-sungguh menginginkan siapapun di antara kita masuk ke dalam surganya. Catatannya satu, adalah kita patuh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di khutbah yang singkat ini Al-Faqir menghimbau kepada diri sendiri dan semua yang hadir pada saat ini untuk mari sama-sama kita ikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sangat populer menyampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Rasakan kehadiran Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Jangan pernah kita ragu akan keadilan Allah. Jangan pernah kita ragu bahwa rezeki kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita ragu bahwa rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala jauh melebihi apapun, bahkan terhadap marahnya. Wasi'at rahmati kulla syai', sungguh rahmatku melebihi segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Ada seorang ulama yang diberitahu oleh malaikat bahwa dia adalah penghuni neraka. Lalu dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat bertanya kepadanya, untuk apa anda ibadah? Catatan anda itu ahli nar, penduduk neraka. Apa kata kekasih Allah ini? Aku beribadah karena aku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku beribadah karena sudah selayaknya aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa saat kemudian malaikat itu menyampaikan berita lagi bahwa dia adalah penduduk surga karena Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dengan tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi orang yang beribadah menjadi tiga. Yang pertama adalah ibadah orang yang takut karena neraka, takut rezekinya tidak lancar, takut hidupnya susah, maka dia beribadah. Ini adalah ibadatul abdi, ibadahnya budak yang hanya mau bekerja karena takut ancaman. Yang kedua, orang yang ibadahnya karena mengharap sesuatu. Ibadah karena ingin surga, ibadah karena ingin rezekinya lancar, ibadah karena ingin mendapatkan ganti, ibadah karena ingin mendapatkan sesuatu. Itu adalah ibadatut tajir, ibadahnya pedagang yang dia akan melihat keuntungan dari ibadah yang dia lakukan. Kalau tidak ada untung baginya, ya dia tidak lakukan. Yang ketiga adalah ibadah orang yang bukan karena takut, bukan karena mengharap sesuatu, tapi karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah sepantasnya seorang hamba bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan ibadatul hur, ibadahnya orang yang merdeka. Apakah kita dilarang untuk ibadah seperti orang yang takut? Tidak.
Kita harus takut pada ancaman Allah. Kita tidak boleh merasa aman dari ancaman Allah, tidak boleh. Kita harus merasa takut. Apakah kita tidak boleh kita ibadah karena mengharap sesuatu? Boleh, karena kita butuh dan itu diajarkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Berarti kita beribadah karena kita meminta sesuatu. Tapi jangan seluruh ibadah kita karena takut miskin, karena ingin kaya, karena takut sakit, karena ingin sehat, karena takut gagal, ingin sukses. Harus ada ibadah kita yang bukan karena takut apa-apa dan juga bukan karena mengharap apa-apa, semata-mata karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu malam salat dilihat oleh istri beliau Ibunda Aisyah hatta warimat qadamah, sampai kakinya bengkak. Lalu Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan itu? Bukankah telah diampuni dosa-dosamu? Bukankah kau telah dijamin masuk surga? Apa jawab baginda Nabi Muhammad SAW? Afala akunu abdan syakuro. Bukankah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Maka usini nafsi, saya nasihatkan diri saya sendiri dan semuanya, mari jadikan sholat 5 waktu kita sebagai kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari takbir kita, sujud kita isi dengan syukur, berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih kau telah beri hidayah aku untuk sholat. Terima kasih iman masih melekat. Terima kasih diberi rezeki. Terima kasih, semuanya kita sebut. Dan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, sungguh-sungguh aku tambah. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tentu kita bukan malaikat, tentu kita bukan nabi yang terjaga dari perbuatan dosa. Pasti setiap kita bernafas, maka setiap kali itu kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi SAW memberikan jalan keluar. Kata Nabi, segera ikuti perbuatan dosa yang terlanjur kita lakukan dengan kebaikan. Segera ikuti perbuatan buruk yang kita lakukan dengan perbuatan baik. Segera ikuti kesalahan yang kita lakukan dengan kebaikan. Kalau kita sholat kesiangan, segera sholat. Kalau kemarin kita lupa sholat zuhur, segera sholat zuhur. Tidak ada waktu haram bagi mengqadha sholat. Kalau kita berbuat salah sama orang lain, segera minta maaf. Kalau kita terlanjur mengambil hak orang lain, segera kembalikan. Kalau kita pernah menyakiti hati orang tua kita, segera minta ridhonya, dan lain sebagainya. Segera ikuti perbuatan baik, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu akan menghapusnya. Tamhuha, di dalam Al-Quran disebutkan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Yang ketiga, pesan Nabi SAW setelah kita ibadah, kita jaga, lalu kalau terlanjur kita melakukan perbuatan buruk, segera kita tutup, segera kita ganti, segera kita qadha. Lalu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaulah dengan semua orang tanpa terkecuali dengan akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik? Guru saya di dalam kitabnya yang ditulis berjudul Al-Muqtatafat, yang ditulis oleh Kiai Haji Zainal Abidin Munawwir Al-Maghfurlah, mengatakan akhlak yang baik itu adalah mujamalah, bikin indah. Apa yang bikin indah? Bikin indah ucapan kita, bikin indah perilaku kita, bikin indah penampilan kita. Sehingga orang ketika mendengarkan sesuatu yang keluar dari mulut kita, dia akan menerimanya dengan baik, dia akan mendengarnya dengan baik. Ketika kita berbuat sesuatu, perbuatannya akan dilihat dengan baik, berpenampilan pun dengan baik. Maka ada nasihat
dari guru-guru kita dulu agar kita wangi. Kita pakai minyak wangi. Agar apa? Agar orang yang mencium tubuh kita atau pakaian kita, dia mencium aroma yang wangi dan itu membahagiakannya. Itu bagian dari akhlak. Tapi kalau kita badannya bau, apalagi sampai menyengat baunya, maka itu kita sedang tidak berakhlak yang baik. Bawa minyak wangi. Kalau memang tubuh kita terlalu banyak mengeluarkan keringat misalnya, ya kita ada di tempat-tempat yang sekiranya udara itu bebas, ya. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah di suatu Jumat seperti ini, tiba-tiba datang seseorang yang duduk di tengah-tengah, lalu sebelah kanan kirinya terganggu dengan baunya yang sangat menyengat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ala taghtasil." Dia langsung tunjuk di tengah-tengah khutbah itu, "Kenapa kamu nggak mandi?" Alias apa? Alias kita itu ingin, Rasulullah SAW ingin kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW menyenangkan saudara-saudara kita dengan ucapan kita, perbuatan kita, penampilan kita, tubuh kita dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, kekuatan pada kita untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Faya ayyuhan nas, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saudara-saudaraku, di khutbah yang kedua ini kembali saya mengingatkan untuk diri sendiri dan semuanya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sederhananya kita tidak maksiat maka kita ibadah. Selama kita tidak melanggar perintah Allah, selama kita tidak melanggar hak Adam, maka kita sedang beribadah. Kita ke mall beribadah, kita jalan-jalan beribadah, kita di kendaraan beribadah. Selama kita tidak melanggar ketentuan Allah, selama kita tidak melanggar hak Adam, maka kita sedang beribadah. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita makan ibadah, minum ibadah, olahraga ibadah, semuanya ibadah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya ghafiradz dzunubi wal
والخطيئات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا اجعلنا يا الله وإياهم من أهل التقى ومن أهل العلم ومن أهل الخير. ربنا يا الله، ربنا يا الله، ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة. رب اجعل هذا البلد آمنا 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 وأنت ربنا غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.